Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan untuk semua. Kita mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan ini kita dapat bersua dalam kebaktian secara maya. Kebaktian ini terus dibawakan oleh Pamasi Media Puhus Tampaluri. Sabat ini sabat ke-8 untuk triwulan ketiga tahun 2021. Sabat ini kita akan dilayani oleh penyampai laporan sekolah sabat yaitu adik Nelbiani Jen Yasli dan cerita mision disampaikan oleh Ence Jodin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka. Kita minta Puan Penny untuk melayani kita. Happy Sabat, saya ucapkan kepada kita semua pada sabat ini. Mari kita menyanyikan lagu dalam LPMI 177, Berdiri Karena Yesus. Puji Tuhan, sebentar tadi kita telah menyanyikan lagu pembuka. Dan sekarang marilah kita bersatu dalam doa. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dengan penjagaanmu sepanjang hari 6 hari yang lalu. Dan pada sabat ini kami berada di sabatmu yang kudus ini. Kiranya kebaktian kami biarpun dalam secara maya ini akan menjadi berkat untuk setiap kami. Sertai kami ya Tuhan, bimbing kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Saya serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom dan happy sabat kepada kita semua. Sabat ini saya akan membaca laporan acara kebaktian sekolah sabat Gereja SDA Puhus Tampaluri, triwulan 3 sabat ke-7. Acara sekolah sabat, kebaktian bermula 9 pagi, pemimpin nyanyi Puan Penny, doa pembuka dan doa penutup Elder Doni, pemimpin acara Elder Doni, laporan mision Cek Krisnida, laporan sekolah sabat Cek Darlin. Anggota dan kehadiran anggota bersabat di rumah masing-masing. Bagian pungutan dan persembahan mision Rp42, dana atau persembahan gereja Rp58, perpuluhan atau syukur Rp235, jumlah keseluruhan Rp335. Kebaktian kedua, pengkhotbah Cigo Jeffredin, pemimpin acara Elder Doni, doa pembuka Elder Doni, doa persembahan Puan Maria, doa penutup Cek Jeffredin. Sabat lalu kita mendengar lagu istimewa dari Elioni dan
kelompok Siko-Siko. Salam, selamat hari Sabat kepada umat Tuhan yang mengikuti kebaktian online ini. Cerita misi kita pada Sabat ini ialah sepak bola, sup, dan Tuhan. Nunavut adalah sebuah teritori Kanada yang terbaru, terbesar, dan terletak di paling utara Nunavut yang telah dibentuk pada tahun 1999. Merupakan teritori dengan tundra yang sangat luas, berpenduduk jarang, dan memiliki gunung-gunung yang terjal serta desa-desa terpencil yang hanya dapat diakses dengan perahu atau pesawat. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi sekelompok kecil orang-orang Advent, dan saat ini kita akan bertemu dengan salah satu dari orang Advent yang tinggal di sana. Ya, bisa Anda memperkenalkan diri? Nama saya Syakile. Saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Saya bekerja sebagai perawat di ibu kota Nunavut, Iqaluit, yang berpenduduk sekitar 8.000 orang. Kami pindah ke sini 1 tahun yang lalu dari Pond Inlet, sebuah komunitas kecil beranggotakan 1.800 jiwa yang terletak di bahagian utara Nunavut. Teritori Nunavut menghadapi tantangan berupa tingginya tingkat tunawisma dan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah yang bisa dilakukan orang-orang Advent sana? Ketika kami tiba di Pond Inlet, sebuah keluarga Advent dari Jamaika tinggal di sana. Setelah mereka pergi, kami menjadi satu-satunya keluarga Advent dan kami tinggal di tengah-tengah komunitas. Suami saya bekerja untuk pemerintah kota dan saya satu-satunya perawat di kota itu. Jika kami tidak melakukan pekerjaan kami, kegiatan di komunitas tidak akan berjalan lancar. Itu sebabnya bisa dikatakan kami memegang posisi yang berpengaruh. Hal itu membuat kami sulit untuk bersaksi. Beberapa orang bersedia menerima apapun yang kami katakan sebagai fakta, dan kami tidak ingin memanfaatkan kepercayaan mereka. Kami tidak ingin terlihat seakan-akan menggunakan posisi kami untuk memaksakan kepercayaan kami kepada orang lain. Jadi kami sangat berhati-hati. Tetapi ada beberapa hal yang kami lakukan. Kami memulai klub sepak bola untuk anak-anak perempuan berusia 9 hingga 12 tahun. Pond Inlet tidak memiliki klub sepak bola untuk anak-anak perempuan, dan klub kami memberikan pengaruh yang baik dalam komunitas tersebut. Orang-orang dewasa mulai memperhatikan bahwa gadis-gadis tidak lagi berkeliaran tanpa tujuan di jalanan. Gadis-gadis itu sudah memiliki tujuan. Mereka datang ke klub sepak bola untuk latihan, makanan ringan, dan persahabatan. Kami juga mengajarkan para gadis cara menggalang dana untuk klub. Bukan hanya saya yang membuat kue untuk dijual, tetapi mereka juga terlibat karena adanya bimbingan. Kami mengajarkan para gadis untuk mengambil tanggung jawab atas kepemilikan klub sehingga mereka dapat terus menjalankan klub itu tanpa kami. Cara lain agar kami dapat memberikan pengaruh pada komunitas yaitu melalui teman-teman dari anak-anak saya. Teman-teman mereka menanyakan apakah mereka dapat mampir ke rumah kami setiap Jumat malam dan Sabtu. Kami mengadakan ibadah Sabat pada kurun waktu tersebut. Dan kami mengundang anak-anak itu untuk bergabung dengan kami. Bagaimana Iqaluit dibandingkan dengan Pond Inlet? Beberapa keluarga Advent tinggal di Iqaluit dan persekutuan kami benar-benar membantu kami bertumbuh secara rohani. Saya dapat mengajak anggota gereja lainnya dan meminta mereka berdoa untuk kami. Saya merasa ada jaring pengaman. Di Iqaluit, saya mengajar kelas sekolah Sabat PowerPoint untuk anak-anak usia 10 hingga 14 tahun. Dan saya membuat program untuk mereka agar terlibat dalam menolong orang yang lanjut usia
dan melakukan tindakan kebaikan lainnya. Apa impian Anda untuk gereja Advent di sini? Kami membutuhkan gedung gereja sendiri. Strategi bersaksi kami benar-benar dibatasi oleh ketidakmampuan untuk memiliki tempat yang dapat kita sebut rumah. Ketika saya pertama kali mengunjungi Ikalit beberapa tahun lalu, kami memiliki tempat yang didedikasikan untuk ibadah Sabat, yaitu kami menyajikan sup untuk para tunawisma selama seminggu. Meskipun kami tidak mengoperasikan dapur sup pada hari Sabat, para tunawisma sudah mengetahui jika mereka dapat datang ke gedung itu pada hari Sabat untuk makan bersama. Ruang yang lebih kecil yang sekarang kami sewa tidak cukup besar untuk makan bersama. Kelas sekolah Sabat bertemu di ruang tamu rumah saya. Kelas primari bertemu di ruang tamu dari anggota gereja lain. Dan kelas anak-anak ketiga bertemu di rumah lainnya. Orang-orang dewasa bertemu di gedung gereja sewaan kami. Alangkah indahnya jika kami bisa beribadah dan mengadakan pertemuan bersama di satu tempat. Terima kasih telah memberikan gambaran sekilas tentang Nunavut, teritori Kanada yang terpencil. Demikianlah cerita misi kita pada Sabat ini. Tuhan memberkati. Sebagai lagu penutup bagi kebaktian kita yang pertama ini, kita minta adik Alat untuk memimpin kita dan melayani kita dalam lagu penutup ini. Sebagai lagu penutup kita, mari kita buka dalam LPMI, muka surat 62, Yesus Cinta Aku. Sekali lagi, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Sertailah kami Tuhan, supaya kami sentiasa berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami sentiasa ingin membina hubungan yang intim dengan-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membincangkan tentang sekolah Sabat. Kiranya itu akan menjadi berkat dan makanan rohani untuk kami. Saya serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Selamat Hari Sabat kepada Anda semua. Terima kasih kepada yang telah mengambil bahagian di dalam acara kebaktian Sekolah Sabat sebentar tadi. Dan pada waktu ini tibalah masa kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan panel yang sudah pun bersedia di tempat mereka pada ketika ini, Elder Sanita, Elder Jupilin dan juga Elder Petir.
Baik, untuk memulakan perbincangan ataupun perkongsian rangkuman pelajaran Sekolah Sabat hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapilah hamba-Mu dan sahabat-sahabat yang lain yang akan mengkongsikan rangkuman pelajaran hari ini. Kiranya semua kami mendapat berkat dari firman Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita untuk Sabat ini pelajaran yang ke-8, ya, pelajaran yang ke-8 kuartal yang ketiga ini ialah bebas untuk beristirahat. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 1, dibacakan seperti ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gementar? Pada Sabat ini kita akan belajar ya tentang dua perkara, yaitu kebebasan daripada dosa dan juga kebebasan dari keputusasaan. Apa yang harus kita bebaskan dari diri kita? Apa yang kita harus kasih free dari diri kita? Nah, itu yang kita mau cari tahu ya. Dan apakah yang sebenarnya membuatkan penyakit fisik ataupun penyakit tubuh badan kita ini? Apa punca? Apa akar daripada penyakit yang dihidapi oleh manusia sekarang ini? Dan kalau kita mengikuti prinsip hidup sehat, adakah kita akan betul-betul sehat nanti? Dan satu lagi, yaitu tentang keputusasaan. Kalau seorang Kristen itu bolehkah menjadi tawar hati ataupun tertekan ataupun cemas? Nah, ini pertanyaan yang retorik kan? Tetapi ia juga harus ditanya, kenapa Kristen tetapi susah hati juga kan? Jadi mari kita belajar dari dua perkara ini, dan ada beberapa contoh yang dinyatakan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita di sepanjang minggu yang lalu sebenarnya, tetapi ini adalah rangkumannya bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang sudah bersedia. Jadi kalau kita lihat Yesus pada suatu ketika dahulu, dia menyembuhkan orang. Itulah pelayanan Yesus ketika dia berada di bumi pada suatu ketika dahulu. Kebanyakan aktivitinya ialah dalam pelayanan kesehatan. Ada yang sakit, ada yang mati, dan ramai orang datang kepada dia untuk mendapatkan kesembuhan. Ada yang menderita, ya, ada yang dalam keputusasaan, dan setiap kali mereka datang kepada Yesus, mereka mendapat kesembuhan. Malah ada yang hanya berkata-kata sahaja, mereka mendapat kesembuhan. Dengan kata-kata Yesus tanpa datang berjumpa kepada orang sakit itu, mereka disembuhkan. Jadi itulah, mari kita lihat ya pada minggu ini ataupun pada pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Mari kita mendengar ulasan dari sahabat kita, Elder Sanita. Saya rasa sudah bersedia ya di bahagian Ahad dan juga Isnin, ya, istirahat yang menyembuhkan dan the root of healing, ataupun kalau disebut sini pelajaran Sekolah Sabat kita rawatan akar, sebenarnya akar pada rawatan itu. Baik, Elder Sanita silakan, ya silakan beri rangkuman bagi Ahad dan juga Isnin.
Terima kasih kepada Pastor Wilbon Gondolos selaku moderator kita pada Sabat ini. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua. Saya akan membahaskan tentang pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Ahad di bawah tajuk Istirahat yang Menyembuhkan. Kita memerlukan istirahat di dalam kehidupan kita di dunia yang penuh dengan dosa ini. Mengapa kita perlu istirahat? Pelajaran kita pada Sabat ini membawa kita melihat tentang dua bentuk istirahat. Yang pertama adalah istirahat secara fisikal, dan yang kedua adalah istirahat secara mental. Namun kedua-dua istirahat ini ada hubung kaitnya. Bilakah kita memerlukan istirahat? Ketika kita merasa sakit, letih, dan lesu, kita memerlukan istirahat secara fisikal. Tujuannya membolehkan tubuh kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Manakala istirahat secara mental pula adalah berhenti dari memikirkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan rasa bimbang, rasa takut, rasa gelisah, rasa berputus asa, rasa bersalah, dan rasa tidak puas hati. Yang mana kesemua rasa ini membawa akibat ataupun kesan kepada kesehatan tubuh badan kita, seperti yang dinyatakan oleh Ellen G. White dalam buku tulisannya The Ministry of Healing, muka surat 241, bahwa semua perkara ini boleh mendatangkan ataupun cenderung memecahkan kekuatan hidup dan menyumbang kepada perebutan dan kematian. Mari kita melihat kisah penyembuhan orang lumpuh dalam Markus 2 ayat 1 hingga 12. Dalam Injil Markus ini mengatakan bahwa salah satu perkara pertama yang dikatakan di sini adalah orang lumpuh itu tidak sendirian. Ada rekan-rekannya yang sentiasa bersama dengannya, sentiasa memberikan penghiburan kepadanya. Orang lumpuh ini menderita lumpuh akibat daripada perbuatan masa silamnya. Jadi dia merindukan kesembuhan. Dan mereka telah mendengar bahwa Yesus mempunyai kuasa penyembuhan, dan mereka percaya sahabat ini dapat disembuhkan apabila mereka dapat bertemu dengan Yesus. Dengan itu rekan-rekannya telah berusaha dengan gigih membawa rakan ini, si lumpuh ini, kepada Yesus dengan mengangkatnya dalam usungan. Nah, apabila mereka tiba di sana, mereka menghadapi kesukaran untuk bertemu dengan Yesus karena keadaan orang ramai. Jadi mereka berusaha untuk membawanya dengan membuka atap dan menurunkan si lumpuh ini dari atap yang mereka buka di atas bumbung. Seperti yang kita tahu, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kesakitan, penderitaan, tetapi ini semua adalah akibat dari dosa yang masuk ke dalam dunia ini. Jadi Ellen G. White menyatakan bahwa beban dosa dan keinginan yang tidak pernah puas
adalah dasar dari segala penyakit. Kita tidak dapat mendapat kelepasan ataupun istirahat yang sebenarnya, kecuali apabila kita datang kepada tabib kita, yaitu Yesus Kristus, yang dapat memberikan kesembuhan, memberikan istirahat yang sebenarnya kepada kita. Karena damai yang berasal daripadanya dapat memberikan kekuatan kepada pikiran dan kesehatan kepada tubuh kita. Terima kasih, itu saja yang saya boleh huraikan tentang pelajaran hari Ahad. Terima kasih. Seterusnya kita pergi ke pelajaran hari Isnin di bawah tajuk merawat akar. Dalam penyembuhan Yesus kepada pesakit lumpuh yang terdapat dalam Markus 2 ayat 1 hingga 12, Yesus menimbulkan kontroversi dengan menyatakan bahwa dosa-dosa lelaki itu diampuni. Terdapat dalam Markus 2 ayat 5. Ini dilakukan Yesus sebelum menyembuhkan penyakit fisikal lelaki tersebut. Tindakan ini disengajakan oleh Yesus karena Yesus melihat beban penyakit jiwa lelaki itu lebih besar daripada penderitaan yang dialami oleh tubuhnya. Pria ini menderita atas rasa bersalah dan malu karena gaya hidupnya di masa lalu. Jadi sekiranya Tuhan hanya menyembuhkan penyakit kelumpuhannya dan bukan secara akar umbinya, sudah pasti penyembuhan itu tidak lengkap. Karena ada kebarangkalian setelah pria ini sembuh secara fisikal, dia akan kembali kepada kehidupan asalnya yang penuh dengan dosa itu. Itulah sebabnya mengapa Yesus setelah bertemu dengan pria lumpuh ini terus menyerang kepada akar umbi ataupun punca masalah itu timbul. Karena dengan menyerang punca, dia bukan saja dapat menyembuhkan lelaki itu dari kelumpuhannya, tetapi dia juga dapat menyembuhkan lelaki itu dari rasa bersalah dan membebaskannya dari kegelisahan yang membelenggunya sepanjang hidupnya. Menurut Ellen G. White, perasaan gelisah, perasaan bersalah itu akan mengganggu sistem ketahanan tubuh kita dan lama-kelamaan ia akan mengakibatkan penyakit. Jadi saya rasa inilah yang dialami oleh si lumpuh itu. Tuhan ingin kita beristirahat di dalamnya. Karena orang-orang yang selalu beristirahat di dalam Tuhan mampu bertahan terhadap apapun penderitaan fisikal yang menimpahnya di dunia yang penuh dengan dosa ini. Tuhan selalu menawarkan pengampunan kepada kita apabila kita datang kepadanya. Pengampunan melalui kasih, rahmat, dan anugerahnya yang ingin dia berikan kepada kita. Dan pengampunan itu, walaupun kita tidak dapat melihatnya, tetapi nilai dia sangat bernilai dan berharga bagi kita. Karena pengampunan itu menyebabkan anak Tuhan mati di atas kayu salib. Oleh itu, marilah kita terus memilih untuk beristirahat di dalam Tuhan. Karena jika kita beristirahat di dalam Tuhan,
kita akan mendapat jaminan kasih, rahmat, dan pengampunannya. Bahkan sekarang ini juga, di tengah-tengah penderitaan kita, Tuhan sentiasa menjanjikan istirahat yang menyenangkan dan menyembuhkan kita secara dalaman. Terima kasih Elder Sanita yang sudah mengkongsikan kepada kita rangkuman mengenai pelajaran di Ahad dan juga Isnin. Satu pertanyaan yang mungkin kita perlu berikan perhatian di sini ya, yaitu bagaimanakah kita memperolehi ketenangan dan kedamaian walaupun doa kita tidak dijawab. Nah, ini satu pertanyaan yang penting ini untuk ditanya. Supaya apa? Ya, supaya tidak putus asa, gitu kan? Baiklah, mari kita persilakan Elder Jupilin untuk memberikan ringkasan ataupun rangkuman untuk pelajaran bahagian Selasa dan Rabu. Persilakan Elder. Terima kasih Pastor, selamat Sabat kepada semua dan salam sehat. Terima kasih kesempatan sekali lagi untuk membahas pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, khususnya pelajaran yang terdapat pada hari Selasa dan pada hari Rabu, yaitu hari Selasa yang bertajuk melarikan diri, kemudian disambung pada pelajaran hari Rabu, terlalu letih untuk melarikan diri. Jadi merujuk kepada tajuk Selasa ini, melarikan diri. Ilya melarikan diri, dia pergi ya setelah menerima berita daripada suruhan Izebel tadi. Mungkin di sini menimbulkan pertanyaan kepada kita. Reaksi Ilya ini. Dalam pendapat saya sendiri, Nabi Ilya boleh saja membalas balik mesej orang suruhan ini. Nabi Ilya boleh saja mengatakan bahawa kabarkan kembali kepada Izebel, Allah yang saya sembah akan membuat anda seperti Baal-Baal ataupun Nabi Baal yang sudah terbunuh kemarin selepas peristiwa Gunung Karmel. Kemudian dalam Rabu terlalu letih untuk melarikan diri. Jadi kita boleh baca kisah ini selanjutnya di dalam 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Ya, Ilya coba melarikan diri sejauh-jauhnya sebagai usaha dia untuk usaha dia untuk menjauhkan diri daripada masalah ancaman bunuh daripada Izebel, yang mana selepas peristiwa kemarau 3 tahun lebih di Israel, kemudian peristiwa di Gunung Karmel, Nabi Ilya menjangkakan bahwa selepas itu bangsa Israel, mulai daripada Ahab sebagai raja dan rakyat keseluruhannya, kemudiannya akan memuji Tuhan, kemudian akan berbalik kepada Tuhan, kemudiannya akan memuliakan Tuhan. Tetapi rupanya apa yang berlaku di sebalik itu. Mungkin walaupun kebanyakan bangsa Israel selepas itu
kembali kepada Tuhan. Tetapi tidak semua. Termasuklah Izebel ini. Dan ini mungkin memberikan sedikit sebanyak keputusasaan kepada Nabi Elia. Saya ingin bacakan di sini, berita baiknya ialah penyembuh besar itu tidak menghukum Elia. Tuhan lebih memahami daripada kita sendiri apa yang kita hadapi sewaktu bergelut dengan kemurungan. Jadi ini berita yang baik daripada Tuhan, lain yang kita kehendaki, lain yang Tuhan kehendaki. Tuhan akan memberikan kita inspirasi seperti Nabi Elia ini selepas pikiran kita tenang, selepas kita hati kita dan pikiran kita aman, Tuhan akan menampakkan rencananya. Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya. Jadi itu yang saya boleh ulas, yang saya boleh bahaskan dalam pelajaran ini. Kembali kepada pastor. Terima kasih Elda Jupilin yang memberikan rangkuman bagi pelajaran Selasa dan Rabu. Ya, kita melihat kisah Eliza, ya. Dan bagaimana dia telah melarikan diri dan peristiwa di Gunung Karmel. Dan daripada pelajaran yang dikongsikan sebentar tadi, kita boleh melihat beberapa ayat yang disebutkan untuk mendapatkan pengharapan dan penghiburan, ya, daripada ayat-ayat yang sudah ataupun ada pada pelajaran sekolah sahabat kita. Dan seterusnya, apa kata kita pergi kepada bahagian seterusnya? Ya, bahagian seterusnya di bahagian Kamis, istirahat, dan apakah lebih dari itu lagi? Ya, dipersilakan Elder Petir. Selamat hari Sabat kepada semua penonton pemasih media Kampung Puhus. Sabat ini pelajaran ke-8 yang bertajuk Bebas untuk Beristirahat. Dan pada sabat ini saya mengambil kesempatan untuk membahaskan atau membincangkan satu tajuk di bahagian Kamis. Tajuk dia istirahat dan lebih daripada itu. Keletihan dalam kehidupan ialah ada dua jenis, yaitu keletihan dari segi fisikal dan keletihan dari segi mental. Dan apabila kita nampak cerita mengenai dengan Elia yang terdapat dalam satu raja-raja, menunjukkan betapa Tuhan sangat campur tangan dalam penyelesaian bagaimana Elia mendapat istirahat ataupun kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Sebagai kesimpulan kita pada sabat ini, kita harus berbalik kepada ayat hafalan sekolah sabat kita pada sabat ini, yaitu Tuhan adalah terang kita, keselamatan kita, benteng kita. Dan apabila kita sudah menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka kepada siapa lagi kita harus takut? Jadi pelajaran sekolah sabat kita pada sabat ini begitu indah dan baik bagi setiap kita untuk menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan, sehinggalah kita boleh hidup dalam ketenangan dan kita dapat beristirahat dengan baik. Sekian, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Elder Petir yang sudah memberikan perkongsian di bahagian Kamis, cerita mengenai Elia yang nampaknya mengalami keputusasaan dan akhirnya mendapat kekuatan dari Tuhan.
Ya. Dan untuk seterusnya sebagai rangkuman bagi semua yang diperkatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bebas untuk beristirahat. Dan kita telah mempelajari tadi bahwa tentang penyebab penyakit dan juga bagaimana kita bebas dari rasa bersalah. Dan begitu juga telah menyentuh tentang keputusasaan, apa penyebab putus asa, apa itu keputusasaan, dan bagaimana kita mengatasi putus asa itu. Jadi kita telah pelajari bahwa penyebab penyakit kebanyakannya berpuncak daripada diri kita sendiri, kesilapan, ataupun tidak mematuhi aturan-aturan kehidupan yang betul. Dengan kata lain, aturan kesehatan ataupun hukum kesehatan. Tetapi walau bagaimanapun, apabila kita lihat daripada contoh seorang lumpuh tadi pun disembuhkan juga, Orang lumpuh itu menderita karena dosanya, tetapi dia telah menemukan pertolongan. Rakan-rakannya telah memberikan pertolongan dan juga disembuhkan oleh Yesus. Jadi di samping kesembuhan daripada fisikal, kita juga perlu pembebasan dari rasa bersalah. Markus 2 ayat 5, sekali lagi saya kongsikan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan ini adalah double portion, kan? Kesembuhan berganda bagi orang lumpuh tadi. Bukan saja disembuhkan dari sakit fizikalnya, akibat daripada mungkin kesilapan ataupun kelemahan, kelalaiannya menjaga kesehatan barangkali, tetapi pada masa yang sama diberi jaminan untuk pengampunan, pengampunan dari kesalahan ataupun dosa-dosa. Seterusnya, saya ingin mengkongsikan satu petikan daripada Gospel Workers. Dia berbunyi seperti ini. Dalam doa untuk orang sakit, doa kita harus disertai dengan pemikiran ini. Tuhan, Engkau tahu setiap rahasia jiwa. Engkau mengenal orang-orang ini. Yesus pembela mereka, menyerahkan nyawanya untuk mereka. Kasihnya untuk mereka lebih besar daripada kasih kita yang kita dapat berikan. Itulah sebabnya jika demikian Tuhanmu dan baik untuk orang yang tertindas, kami memohon dalam nama Yesus, supaya mereka kiranya dapat kembali menjadi sehat. Jikalau bukan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat disembuhkan, kami mohon supaya kasih kurnia-Mu dapat menghiburkan dan hadirat-Mu membantu mereka dalam penderitaan mereka. Inilah contoh bagi doa-doa untuk memohon kesembuhan, Dan oleh karena kita perlu sadar juga bahwa penyakit itu disebabkan oleh kelalaian kita sendiri, kelalaian orang sakit itu. Jadi ada dua perkara yang kita perlu doakan, kesembuhan dan juga keampunan dari kesilapan mereka. Perkara yang kedua yang terdapat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ialah tentang penyebab putus asa. Kalau kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 3 itu kan, ada punya ayat berbunyi seperti ini, maka takutlah dia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana. Ini mengisahkan tentang Elia. Apabila beberapa rakan-rakannya dibunuh, nabi dibunuh pada ketika itu, dia pun diancam, dan dia melarikan diri. Dan pendek kata, pada waktu ini Elia
merasa sangat putus asa, dan apakah waktu ini dia kurang iman kepada Tuhan? Apakah waktu ini dia tidak percaya kepada Tuhan? Sebenarnya saudaraku, walaupun dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan putus asa, biasanya bukan kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak berdaya untuk menerima, memikul tekanan, ya, tekanan yang kita terima. Jadi biasanya kita tidak berpikiran jernih pada waktu kita putus asa, kan? Jadi pelajaran penting yang kita dapat di situ ialah kita tidak boleh menghakimi mereka yang patah semangat atau tertekan. Tetapi sepatutnya kita memberi dorongan demi dorongan mereka. Jangan persalahkan mereka, kan? Itulah penyebab putus asa itu. Kadang-kadang kata-kata yang kita ucapkan ataupun the root ataupun akar daripada putus asa itu ialah tekanan yang mereka tidak dapat pikul. Jadi mereka perlu bantuan, pertolongan, sokongan daripada kita, ya. Jadi kalau kita lihat contohnya Elia tadi, dia menyerahkan kepada pikiran negatif. Dia tertumpu kepada konsekuensi yang barangkali akan terjadi. Ya, mungkin perkataan mungkinkah itu timbul dalam pemikiran. Jadi terkadang kita mungkin tidak merasakan Tuhan, ataupun kita mungkin berpikir bahwa kita ini tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Tapi ingatlah Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ini sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita apabila kita putus asa, ada kalanya kita meragukan, kan? Meragui apakah Tuhan tolong saya dan sebagainya. Tetapi kita tidak perlu ikut perasaan kita. Iman tidak berlandas kepada perasaan, ya. Tetapi kita harus ingat keimanan ataupun kepercayaan kita ini bergantung kepada satu perkara yang nyata, satu perkara yang kekal berada sebagai rujukan utama kita, point of reference, yaitu firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, ia akan kekal seperti itu, menjadi jaminan kepada kita. Walaupun dalam hati kita meragui dan sebagainya, ingatlah, percayalah pada firman Tuhan. Seperti apa yang dinyatakan ataupun dilakukan oleh Elia, dia bangun dan pergi, ya. Dia bangun dan pergi setelah dipanggil oleh Tuhan. Dan setelah itu kalau kita lihat contoh Elia yang sudah dikongsikan tadi itu, dia berjaya. Ya, peristiwa di Gunung Karmel itu. Dan kisah Elia berakhir apabila dia diangkat ke surga. Sahabat-sahabatku, semakin kelam kehidupan kita perlu datang kepada Tuhan untuk menemukan istirahat. Ada kalanya kita merasakan lebih banyak masalah kita, maka lebih jauh kita menjauhkan diri daripada sahabat-sahabat dan juga Tuhan. Sebenarnya pada waktu itulah masa yang paling kita perlu untuk mendekati Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan. Ya, jadi sebagai rangkuman ataupun penutup bagi pelajaran sekolah sahabat kita, terlebih dahulu saya ucapkan semua yang melibatkan diri dalam perbincangan ini, Elder Sanita, Elder Jupilin dan juga Elder Petir, dan semua Anda yang mengikuti pelajaran sekolah sahabat ini, marilah kita terus kuatkan hati, ya. Ada dua perkara yang kita telah pelajari hari ini, yaitu tentang kesembuhan dari penyakit fisikal dan juga kesembuhan daripada psikologi kita, ya. Jadi
Terima kasih atas semuanya. Mari saya kongsikan satu lagi petikan yang terdapat dalam para nabi dan bapa. Dia katakan seperti ini. Di dalam pengalaman semua orang ada masanya terjadi kekecewaan yang menusuk dan tawar hati. Sama sekali hari-hari bila kesusahan menimpa dan sukar untuk percaya bahwa Allah masih tetap menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya yang lahir di atas dunia ini. Hari-hari bila kesusahan menggoda jiwa sampai kelihatannya maut mau meragut nyawa, maka dalam keadaan yang begini banyaklah kehilangan pegangan kepada Allah, sehingga kebimbangan, ketidakpercayaan melanda diri kita. Ingatlah, coba kita pikirkan, dapatkah kita pada saat-saat begini dengan pandangan rohani akan mengerti jaminan-jaminan Tuhan? Jadi kita harus melihat malaikat-malaikat sentiasa berusaha untuk datang kepada kita, coba untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Ya, jadi bergumul untuk menanamkan kaki kita atas satu landasan yang lebih kukuh. Kita harus bergumul, ya, berusaha melakukan sesuatu di atas dasar atau bukit yang kekal, ya, gunung yang kekal, iman yang baru, hidup yang baru yang akan memancar nanti. Saudaraku, biarlah kata-kata ini memberi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih karena bersama-sama di dalam pelajaran Sekolah Sabat hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Tuhan di sorga, kiranya kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera menyertai kami semua. Dan kiranya kami bertumbuh melalui pelajaran Sekolah Sabat hari ini, disembuhkan secara fisikal, disembuhkan di dalam hati kami secara rohani. Terima kasih di dalam Yesus. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Selamat Hari Sabat, sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua yang menyertai kebaktian secara maya ini pada Sabat ini. Kebaktian kedua ini dimaklumkan petugas yang turut serta membantu, yaitu bacaan persembahan dan persepuluhan dibaca oleh N.C. Owen Paulus. Dan pengkhotbah kita pada Sabat ini ialah N.C. Rexwilly Larry. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka untuk kebaktian kedua kita pada Sabat ini. Lebih dekat padamu.
tariklah aku dekat pada salibmu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salibmu. Oh, kesukaan yang tak terduga di hadapan takhta-Mu. Bila ku sembah Tuhan di syurga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salibmu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salibmu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksud-Mu, bila aku dapat perdamaian baru senang hatiku. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salibmu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salibmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga penuh kuasa dan kemuliaan. Terima kasih berkat Tuhan sentiasa hadir bersama kami. Pada saat ini kami sudah bersedia untuk membuka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan dalam bentuk khotbah. Limpahi kami dengan bisikan roh-Mu agar kami dapat mencerna setiap firman yang hamba Tuhan akan sampaikan sebentar saja lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada masa ini kita akan mendengarkan bacaan persembahan dan persepuluhan. Tajuk saat John Andrews menempatkan Tuhan yang terutama. John Andrews sangat kompeten sehingga dia bisa menjadi kaya dan berkuasa. Sebaliknya dia menempatkan Tuhan yang terutama dan mengorbankan segalanya untuk membawa kebenaran saat ini kepada dunia. Apa yang dapat kita pelajari dari John Andrews sekarang yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita? John Andrews adalah orang yang sangat cakap. Saat dia berusia 13 tahun, dia bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia memupuk kecintaan pada Alkitab sejak awal kehidupan dan dia belajar sendiri untuk membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ketika dia mempelajari pekabaran Sabat, dia menjadi yakin akan kebenarannya dan memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya memahami dan mengkhotbahkannya. Dia membantu merumuskan banyak doktrin dan dokumentasi struktural dari Gereja Masih Advent hari ke-7. Dengan menempatkan Tuhan yang terutama, John Andrews mendedikasikan kecerdasan dan tenaganya untuk melayani gereja yang sisa dalam nubuatan Alkitab. Ketika gereja memutuskan untuk mensponsori misionaris ke Eropa, John Andrews adalah orang yang paling mampu untuk melakukannya. Meskipun dia masih berduka atas kematian istrinya, Andrews menyerahkan semua yang telah dia bangun dan menjawab panggilan untuk membawa keluarganya ke luar negeri. Dia memahami risiko kemiskinan dan penyakit. Dia sadar akan kesulitan yang harus dihadapi, tetapi John Andrews bertahan. Pada tahun 1874 ia berlayar ke Eropa bersama kedua anaknya, Charles dan Mary. Meskipun mereka masih remaja, anak-anak itu terbukti menjadi perintis muda yang luar biasa di Swiss, mengedit, menerjemah, menetapkan jenis, membantu tanpa lelah mendirikan jurnal Missionaries International, Les Signes des Temps, tanda-tanda zaman. Pada tahun 1878, John Andrews menghadiri sesi General Conference dan membawa Mary bersamanya karena dia yakin Mary tertular TBC. Begitu dia tiba-tiba di Battle Creek Sanitarium, ketakutannya benar terjadi dalam kesendiriannya di Eropa. Charles menulis kepada ayahnya,
perpisahan kita akan singkat dan kemudian jika setia kita akan bertemu orang yang kita cintai. Jadi ayah, jangan putus asa, kami banyak berdoa untukmu. John Andrews tetap berjaga di samping tempat tidurnya selama hari-hari terakhir Mary. Mary Andrews meninggal pada usia 17 tahun. John Andrews kembali ke Eropa tetapi juga meninggal karena tuberkulosis beberapa tahun kemudian. John Andrews adalah intelektual terdepan dalam gerakan Advent yang awal dan kontribusinya sebagian besar bertanggung jawab atas pertumbuhan gereja Masehi Advent hari ke-7. Saat ini ada lebih dari 162.000 jemaat Advent di 207 negara dan wilayah. Kami sangat berterima kasih kepada pria yang selalu menempatkan Tuhan yang terutama ini. John Andrews menempatkan Tuhan yang terutama bahkan ketika itu merugikannya. Keberaniannya menginspirasi kita hari ini. Yesus menyerahkan segalanya menebus kita dan kasihnya memaksa kita mengutamakan kerajaannya dalam hidup kita sendiri. Saat dia akan mengumpulkan persepuluhan dan persembahan, kita ditantang menempatkan Tuhan yang terutama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi ini dengan persembahan dan persepuluhan kami. Kami juga berdoa untuk keberanian kami untuk menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. From the love of my own comfort, from the fear of having nothing, from a life of worldly passions, deliver me, oh God, from the need to be understood, from the need to be accepted, from the fear of being lonely. Deliver me, oh God. Deliver me, oh God, and I shall not want, no, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. From the fear of serving others, from the fear of death or trial, from the fear of humility. Deliver me, oh God. Deliver me, oh God. And I shall not want, and I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I shall not want, no, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. I shall not
Selamat pagi, selamat hari Sabat kepada kita semua. Bertemu kembali di dalam channel Pemasi Media Puhus Tamparuli. Dan saya berharap saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan dalam keadaan sehat, gembira bersama dengan keluarga masing-masing. Nah, pada Sabat ini saya akan membawa satu tajuk yang sering kali kita pelajari dan berulang kali sudah kita dengar ini. Dan tajuk ini ataupun tajuk pelajaran atau perkongsian makanan rohani yang akan saya kongsikan pada pagi ini ialah hidup menurut daging atau roh. Nah, sebelum itu mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena sudah menjaga kami sehinggalah kami dilindungi dari bahaya, daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, gangguan setan, dan kehidupan kami senantiasa dalam keadaan bahagia, baik, dan gembira. Terima kasih dengan berkat-berkat Bapa berikan dan curahkan kepada kami. Dan bantu kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu yang masuk ke dalam hati kami, membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami pelajaran yang akan kami dengar sebentar nanti dan dapat kami praktikkan itu di dalam kehidupan kami seharian. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, kita sudah pernah pelajari cerita ini atau tajuk ini, di mana hidup menurut daging atau roh terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 26. Itu ayat-ayat yang akan saya kongsikan kepada saudara dan saudari pada Sabat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah sifat negatif manusia pada zaman sekarang. Secara tidak sadar, kita juga tergolong dalam situasi ini. Nah, perlu diingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat di atas boleh menjejaskan hubungan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan seharian kita. Nah, apabila kita hidup jauh dengan Tuhan, maka setan akan mendekati kita. Oleh itu, sifat-sifat ini akan timbul dalam diri kita sekiranya kita jauh, hubungan kita dengan Tuhan jauh ataupun terjejas akibat daripada sifat ini. Nah, sebagai seorang Seventh-day Adventist, hubungan kita dengan Tuhan adalah yang terutama. Karena melalui tabiat kita yang dipimpin oleh buah roh, image Tuhan dapat dipantulkan dalam diri kita. Nah, mari kita lihat apa itu buah-buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, seperti kita dengar tadi, sungguh indah buah-buah roh ini. Dan selain daripada itu, buah roh ini juga dapat menuntun kita kepada istirahat yang baik dalam Kristus. Nah, di akhir zaman ini, setan mencoba untuk menyerang kita. Dan apa senjata setan? Senjatanya adalah keinginan kita sendiri, keinginan daging kita. Setan akan gunakan itu untuk menjatuhkan kita, untuk menjarakkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai manusia biasa, kita seringkali mengatakan, saya manusia yang lemah, saya hanya manusia biasa. Tapi perlu diingatkan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebab itulah kita kena ada buah roh di dalam hidup kita. Dan kita perlu pimpinan atau bimbingan daripada
roh suci Tuhan supaya kita dapat melawan keinginan daging yang ada dalam diri kita. Akhir sekali, barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Marilah kita sama-sama hidup dalam keinginan roh. Itu saja pelajaran yang dapat saya kongsikan kepada saudara dan saudari. Saya berharap pelajaran pendek ini dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati. Terima kasih. Naku Roma pembangunan didi Magi susuai oto purimana Toririmo do osindualan Kada kotongo haro ison dihon Haro son dihon Dogi tambalut Yesus kasasari korongo momoduli Ay soko iran Singonong daun Kada kotongo Yesus no son dihon Aromaso osong ulunan toko Kosoro toko winangantakan Korwol ginao ompo musarahan Kada kotongo haro ison dihon Haro son dihon Nogi tambalut Yesus kasasari korongo momoduli Ay soko iran Singonong daun Kada kotongo Yesus no son dihon Haro son dihon Nogi tambalut Yesus kasasari korongo momoduli Ay soko iran Sinonong daun Kada kotongo Yesus no son dihon Kada kotongo Yesus no son Sebagai lagu penutup, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian di dalam buku LPMI yang bernomor 50, yaitu Dunia Bapakku. Kita akan menyanyikan lagu ini ke semua rangkap. Dunia Bapakku, ku dengar suaranya.
Mari kita duduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih terhadap pelajaran yang kami sudah dengar tadi. Biarpun pendek atau singkat, biarlah itu menjadi satu pedoman dalam hidup kami dan menjadi bekalan iman, kekuatan iman kami sementara kami menunggu kedatangan Bapa yang kedua kali. Pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami senantiasa berada di jalan yang benar, dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami agar keinginan roh dapat dipenuhi dalam diri kami ini. Terima kasih karena Engkau sudah mencukupkan semua keperluan kami dan keluarga kami serta anggota-anggota gereja. Dan terima kasih juga Bapa karena Engkau sudah menjaga kami sementara kami berbakti di rumah kami masing-masing. Malaikat pribadi kami menyertai kami. Terima kasih karena mendengar doa kami ini Bapa. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Thank you.